berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini kita akan belajar apa itu gotong royong. Gotong royong itu artinya kita bekerja bersama-sama untuk membuat pekerjaan menjadi bersifat dan lebih mudah. Contohnya itu membersihkan kelas bersama, membantu teman melakukan buku, dan menyapu bersama. Dan yang kedua itu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya melakukan tugas itu dengan baik tanpa disuruh-suruh. Contohnya itu seperti kalau ada jalur kita menyapu, kalau menyapu, kalau bikin buang sampah, kamu harus melakukannya dan tidak meninggalkan teman bekerja sendirian. Dan yang ketiga itu mengapa banyak teman tidak mau bersama saat piket. Kadang-kadang ada teman yang tidak mau piket karena lupa kalau hari ini jalur piket. Bisa juga dia tidak tahu harus melakukan apa, dan kadang teman kita itu asik bermain jadi tidak membantu kita saat piket. Dan yang keempat itu apa akibat kalau kita tidak bersama saat piket. Kalau tidak bersama maka kelas itu akan menjadi kotor. Teman yang bekerja di dalam pekerjaan berlama selesai dan kelas tidak nyaman untuk belajar. Dan yang kelima itu bagaimana supaya semua bekerja sama. Kita bisa bersama kalau saling berkaitan dengan baik, bukan dengan marah-marah, mau berbagi tugas, dan tidak semua dikerjakan oleh satu orang. Melakukan tugas itu dengan senang hati, tahu bahwa kelas yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Anak-anak, ingat ya, kelas kita harus bersih bukan karena satu orang, tetapi karena kita semua bersama. Kalau kita gotong royong, semuanya jadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih nyaman. Terima kasih. Dijelaskan apakah anak-anak selalu mengikuti yang dijelaskan? Terus contoh gotong royong yang kalian ketahui itu apa aja? Kalau dia apa kan? Kalau di kelas, contoh-contoh itu bisa saling membantu. Contoh itu kayak piket di kelas itu kita kayak bisa saling membantu. Contohnya yang menyapu, ada yang mengepel, gitu lah, membersihkan lingkungan sekolah kita dan menyiram kayak tumbuh-tumbuhan yang ada. Ini saja pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak yang telah hadir. Bagian apa? Saya belajar dulu. Baiklah, kita sebelum mulai belajar kita doa dulu. Doa selesai. Kita hari ini akan belajar tentang ciri-ciri yang membuat sesuatu disebut makhluk, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama itu bergerak. Makhluk itu semua makhluk itu bisa berpindah tempat atau menggerakkan bagian tubuhnya sendiri. Contoh manusia dan hewan, kita bisa berjalan, berlari, melompat dan menarik. Kucing bisa berlari, mengejar tikus, burung bisa terbang dengan sayapnya. Contoh tumbuhan bergerak pelan, akarnya bergerak ke bawah mencari air dan bunganya bergerak menghadap matahari. Contohnya itu seperti apa? Ada apa yang bergerak mencari air dan bunga menghadap ke matahari. Contoh kedua itu tumbuhan. Yang pertama bijinya ditanam, setelah itu bakal tumbuh tunas, lama-lama kemudian tumbuhlah pohon dewasa. Selanjutnya hewan. Yang pertama itu ayam dewasa bertelur, bisa menetas, lama-lama akan bisa seperti induknya. Bukan makhluk hidup, benda mati seperti batu, meja, atau pensil tidak bisa bergerak sendiri. Kalau pensil bergerak itu pasti karena kita yang memindahkannya. Yang kedua, tumbuh. Makhluk hidup, semua makhluk hidup pasti akan menjadi lebih besar dan lebih tinggi seiring berjalannya waktu. Contoh manusia, dulu kamu adalah bayi yang kecil sekali. Sekarang kamu sudah lebih besar dan berat dan bajumu yang dulu sudah tidak muat. Contoh bukan makhluk hidup, benda mati seperti mainan, mobil-mobilanmu atau batu, ukurannya akan tetap sama selamanya. Mobil-mobilan tidak akan tiba-tiba menjadi besar. Anak-anak, coba sekarang lihat tangan kanan dan tangan kita ya.
Ya, betul. Coba sekarang kalian berdiri dan angkat tangan ke atas. Gini ya Bu, terus angkat tangannya ke atas gini. Ada. Coba kalian berjalan satu langkah ke depan Tuh. dan satu langkah ke belakang. Kalian bisa bergerak sendiri kan? Ini adalah ciri yang pertama bergerak. Itu yang mana? Itu ya Bu. Tahu aku. Sekarang coba kalian suruh pensil kalian untuk bergerak sendiri. Apakah dia bisa? Tentu tidak. Nggak bisa, Bu, harus digerakkan gini dia Bu, baru bergerak, atau dilempar dia gini kan. Bergerak dia mau di tempat dia Bu. Baiklah. Kita manusia bisa bergerak sendiri, tapi pensil atau pulpen tidak bisa. Itu berbedanya. Nah, sekarang tunggu. Siapa di sini yang punya baju sudah tidak muat? Yang sudah kamu. Saya ada sih Bu, mau pas waktu kecil, tapi sekarang udah dikasih sama anak orang Bu, nggak mau lagi. Ayo. Karena badannya sudah semakin besar dan tinggi adalah ciri kedua dulu. Jadi ingat baik-baik, makhluk hidup itu punya dua hal. Yang pertama itu bisa bergerak sendiri dan bisa tumbuh menjadi lebih besar dan tinggi. Jadi ibu bisa bergerak sendiri, jari ibu bisa bergerak sendiri berarti jari ibu makhluk hidup atau mati. Batu di halaman rumahmu dari dulu sampai sekarang bukan sama, berarti batu itu makhluk hidup atau bukan? Kalau batu sih, udah mah udah, tapi itu benar dari sebelum ada. Yang hidup dia Bu.